Coba bayangkan, ketika kamu bangun pagi, buka jendela, tapi yang masuk bukan udara segar, melainkan asap pekat yang bikin mata pedih dan tenggorokan sakit. Sekolah diliburkan, aktivitas terganggu, dan hewan-hewan di hutan kehilangan rumahnya. Ini bukan adegan film bencana, tapi realitas musibah kabut asap yang terus berulang setiap tahun. Pertanyaannya, ini murni musibah alam atau ada tangan manusia yang sengaja merusaknya? Dari ketinggian, hutan ini tampak seperti permadani hijau yang tak berujung, jantung bumi yang kaya akan kehidupan. Namun, dari balik keindahan itu, ada ancaman yang mengintai. Sebuah luka yang terus menggerogoti. Detik demi detik, kita kehilangan paru-paru dunia. Disinilah kami berada. Kami memantau setiap titik perubahan, melacak setiap jejak kerusakan. Setiap data yang kami temukan adalah panggilan darurat. Setiap pergeseran lahan adalah peringatan. Ini bukan hanya tentang angka, tapi tentang masa depan kita. Kita bisa menumbuhkan kembali harapan. Bersama, kita jaga alam, dan alam akan menjaga kita. Indonesia darurat asap dan langit di beberapa wilayah kita mendadak berubah jadi neraka merah. Ratusan hingga ribuan titik api terpantau membakar habis rimba Sumatera dan Kalimantan dalam sekejap. Tapi kenapa kebakaran hutan di Indonesia selalu mustahil buat dipadamkan? Jawabannya ada pada monster tersembunyi bernama lahan gambut. Di Indonesia, api nggak cuma membakar pohon di atas tanah, tapi merembet jauh sampai kedalaman 4 meter di bawah permukaan bumi. Lahan gambut kering ini ibarat tumpukan batu bara raksasa. Di atas tanah apinya kelihatan mati disiram air, tapi di bawah tanah baranya terus membara ribuan derajat Celcius dan merayap tanpa suara, melepasin gas karbon mematikan dan asap beracun yang mencekik paru-paru satwa dan manusia. Memadamkan api gambut tanpa guyuran hujan lebat berhari-hari itu ibarat menyiram gunung berapi yang lagi meletus. Rimba kita terbakar dari dalam tanah dan rumah jutaan makhluk hidup lenyap tanpa sisa. Seringkali cuaca ekstrim atau El Niño disalahkan. Padahal secara data, El Niño hanya memicu kekeringan, tapi sumber apinya 90% tetap datang dari aktivitas manusia, seperti pembakaran lahan secara ilegal demi efisiensi biaya. Lahan gambut yang dikeringkan secara serakah jadi sangat mudah terbakar. Asapnya bukan sekadar asap biasa, tapi membawa partikel berbahaya PM2,5 yang merusak paru-paru anak-anak hingga lansia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam Islam, fenomena ini sebenarnya sudah diperingatkan secara tegas dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Islam mengenalkan konsep hifdzul bi'ah atau menjaga lingkungan. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, bukan untuk mengeksploitasi alam sesuka hati demi cuan, tapi untuk merawatnya. Merusak hutan dan meracuni udara yang dihirup jutaan orang adalah bentuk kezoliman ekologis yang nyata.
Nah, sebagai generasi yang kritis dan pegang gadget tiap hari, kita harus mampu menggunakan segala bentuk literasi digital yang hari ini sudah mampu dan dikuasai oleh kita bersama melalui gadget yang kita punya. Pertama, pakai media sosialmu untuk raise awareness atau membangun kepedulian. Kabut asap bukan sekedar berita lokal, tetapi krisis lingkungan kita bersama. Kedua, selalu cek data dan sumber informasi yang kredibel seperti BMKG ataupun situs cek fakta resmi. Jangan mudah untuk menyebarkan hoax ataupun berita palsu. Ketiga, jadilah konsumen yang cerdas, mendukung produk-produk yang ramah lingkungan. Kita sebagai generasi penerus bangsa dan generasi penikmat alam semesta harus mampu untuk mencegah dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Menjaga udara bersih itu bukan cuma soal kesehatan fisik, tapi bagian dari bentuk iman dan tanggung jawab kita menjaga bumi ciptaan Allah. Mulai dari jempolmu, mari jadi bagian dari solusi, bukan penyebab kerusakan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan dan juga like and subscribe. Terima kasih sudah menyimak.